Are you ready? Let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day guys? Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well guys, ketemu lagi di channelnya Mem Yuri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tipe soal yang ada di ujian sekolah. Mengingat siswa kelas 12 sudah mendekati pada ujian sekolah. Nah, bagaimana kalian yang ada di kelas 12? Sudah siap dengan ujian sekolah? Nah, sebelum menghadapi ujian sekolah, ada baiknya kita simak dulu tipe soal yang ada di ujian sekolah. Bersama saya tentunya Mem Yuri, dan kita akan bahas sampai dengan selesai. Bagaimana? Kalian siap? Kita lanjut yuk. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai soal, ada lebih baiknya kalau kita lihat dulu bobot soal yang ada pada ujian sekolah di tahun 2021 ini. Nah, bobot soal ini terbagi atas 20% itu adalah materi kelas 10, 30% materi kelas 11, dan 50% materi di kelas 12. Nah, untuk soal yang dibagikan di ujian sekolah ini berbentuk reading text ya guys. Nah, materi reading text sendiri dalam bahasa Inggris kita coba klasifikasikan dari kelas 10, 11, dan 12. Apa saja materi reading yang ada di kelas 10, 11, dan 12? Coba kalian ingat-ingat lagi materi yang sudah pernah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Nah, untuk kelas 10 ada reading text yang berbentuk deskriptif, ada yang berbentuk recount, ada yang berbentuk naratif, dan juga song lirik ya. Nah, kalau untuk di kelas 11 ada yang berbentuk report, ada yang berbentuk exposition, ya, kemudian ada yang berbentuk explanation, dan functional text-nya ada yang berbentuk personal letter. Nah, sedangkan untuk di kelas 12, kalian masih ingat yang apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama ada captions text, kemudian ada functional text yang berbentuk application letter, kemudian ada news items, dan juga procedure text. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita coba lihat ke pokok pembahasan untuk soal-soal US. Yang sering sekali kalian lihat ada pokok pembahasan mengenai main idea dan juga topik. Apa itu main idea dan topik? Yaitu bentuk soal yang mengidentifikasikan ide pokok dan juga topik dalam teks. Nah, kalau kalian lihat di sini bahwa dalam reading comprehension, ide atau gagasan utama dan topik sebuah teks atau paragraf selalu menjadi hal yang ditanyakan dalam setiap soal. Secara kalian tidak sadar ya, meskipun ini terlihat mudah, namun tidak sedikit loh peserta ujian yang terkecoh dengan soal ini. Nah, kalau gitu kita lihat yuk apa perbedaan antara main idea dan juga topik. Di sini saya merangkum ada main idea yang pertama. Nah, bisa kalian baca bahwa biasanya main idea itu terdapat pada kalimat pertama pada setiap paragraf atau pada kalimat terakhir. Jadi kalau untuk menentukan main idea, kalian bisa baca paragraf pertama atau paragraf terakhir. Yang kedua, main idea ini berisi pandangan atau pendapat penulis terhadap topik yang sedang dibicarakan. Ya, kalau berisi pandangan tentu kalimatnya agak lebih panjang ya. Dan yang ketiga berupa kalimat lengkap. Nah, ini berupa kalimat lengkap yang terdiri atas subjek dan juga predikat. Nah, sebaliknya untuk topik, di sini disebutkan bahwa topik dapat ditentukan ketika sudah menemukan ide utama dari teks atau bacaan. Jadi sebelum kalian menentukan topik, tentunya sudah tahu dulu main idenya atau ide pokok dalam teks tersebut. Kemudian topik berisi subjek pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Nah, untuk itu topik lebih singkat kalimatnya dibandingkan dengan main idea tadi ya atau ide pokok. Nah, topik ini sendiri berupa kalimat atau frasa yang merupakan subjek. Oke, itu tadi perbedaan antara topik dan juga main idea. Nah, bentuk pertanyaan yang sering sekali kalian temukan untuk menentukan main idea dan topik sebagai berikut.
untuk menentukan main idea, kalian akan sangat sering menemukan kalimat seperti ini loh guys. What is the main idea of the passage? Ya. Nah, ini yang diminta adalah main idea dari teks yang disajikan. Atau bisa seperti ini. Which of the following best expresses idea of the text? Ya. Nah, beda halnya dengan topik. Untuk topik, pertanyaan yang sering muncul seperti ini. The main topic of the passage is bla bla bla. Atau what is the topic of the text above? Atau the issue of the text is bla bla bla. Nah, ini model pertanyaan yang sering muncul dalam setiap soal yang berbentuk main idea dan juga topik. Oke, you get it? Kita lanjut yuk ke bentuk soal berikutnya. Bentuk soal berikutnya adalah purpose, yaitu menentukan tujuan utama. Nah, di sini disebutkan selain menentukan ide ataupun gagasan utama pada bacaan, soal yang sering sekali muncul dalam reading comprehension di setiap ujian yaitu adalah menentukan tujuan utama atau main purpose ya. Nah, ini sering sekali loh muncul pertanyaannya. Nah, coba dilihat bentuk pertanyaannya. Apakah kalian sering menemukan bentuk soal seperti ini? What is the purpose of the text? And then what the author's purpose of writing text is to bla bla bla. Atau yang berikutnya adalah the main point of this passage is to bla bla bla. Nah, ini ketiga bentuk soal ini menanyakan mengenai tujuan utama dari teks yang disajikan. Nah, pilihan jawaban yang merujuk kepada pertanyaan ini seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ketiga ini, maka kalian akan mencari pilihan jawabannya to purpose, bla bla bla, to divine, bla bla bla, to relate, bla bla bla, or to inform, bla bla bla. Ya, jadi sudah lebih spesifik ya menentukan jawaban yang cocok untuk pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut yuk ke poin yang keempat. Ya, jenis pertanyaan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah inference, yaitu menentukan kesimpulan. Pada reading comprehension, seringkali dijumpai soal yang mengharuskan peserta tes untuk menentukan kesimpulan bacaan. Meskipun terlihat mudah, namun jenis soal ini banyak yang menjebak. Jawaban yang tidak tersurat dalam bacaan mengharuskan peserta tes untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi dalam teks atau paragraf. Kelihatan mudah tapi ternyata tidak ya. Nah, ada note yang perlu kalian perhatikan di sini bahwa inference questions atau pertanyaan untuk menentukan kesimpulan selalu menggunakan kata kuncinya seperti ini guys. Seperti infer, kemudian imply, kemudian conclude dan juga summarize ya. Nah, kalau sudah kalian menemukan pertanyaan yang punya kata kunci ini, sudah pasti dia menginginkan kalian untuk menarik kesimpulan dari teks yang disajikan. Nah, coba kita lihat bentuk pertanyaan yang sering muncul untuk pertanyaan yang menentukan kesimpulan. Yang pertama bisa seperti ini. It can be inferred from the passage that bla bla bla. Yang kedua, which of the following does the passage imply? Atau from the second paragraph, it can be concluded that. Atau yang terakhir bisa seperti ini. Based on the passage, it can be hypothesized that bla bla bla. Sorry kalau agak belibet sedikit ya. Nah, itu adalah bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul untuk jenis pertanyaan mengenai inference atau menentukan kesimpulan. Oke? Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu mengenai detail facts. Salah satu tipe soal yang juga sering mengecoh peserta ujian dalam reading comprehension adalah menentukan informasi rinci atau finding detailed fact. Nah, tipe soal ini terbagi menjadi dua ya, yakni menanyakan isi teks secara keseluruhan
tidak menyebutkan dalam paragraf yang mana, atau menanyakan isi paragraf secara langsung menunjuk paragraf dan baris. Ya, ini detail fact, kita harus benar-benar bisa memahami isi dari bacaan ya, karena kita akan mencari pernyataan yang benar-benar ada di dalam teks. Nah, saya bagikan sedikit tips ya. Tips yang pertama adalah fokus pada poin yang ditanyakan. Jadi pada saat kalian membaca soal, kalian akan fokus pada apa sih sebenarnya yang ditanyakan. Kemudian temukan kata kuncinya. Nah, kata kunci ini bisa kalian cermati dari opsi jawaban yang disediakan. Jadi sebelum kalian fokus kepada bacaan, lebih baik kalian fokus kepada pertanyaan dan juga optionnya. Sehingga kalian bisa menentukan kata kunci dari pertanyaan untuk nomor tersebut. Oke, nah bentuk pertanyaan yang sering muncul untuk jenis soal menentukan informasi secara rinci ini, seperti ini contohnya. According to the informations in the passage, bla bla bla. Now, based on the passage, the relation between bla 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 and bla bla bla. Nah, ini terkadang ada tipe yang seperti saya sebutkan tadi, lebih spesifik kepada paragraf yang diinginkan. Ya, bisa jadi the relation between paragraph 1 and paragraph 2, atau paragraph 2 and paragraph 3 and so on, ya. Atau yang ketiga, in which lines of the text does the author believe that bla bla bla. Nah, kalau kalian menemukan bentuk pertanyaan seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa yang diinginkan adalah kalian menemukan informasi secara rinci. Ya, jadi detail information yang ada di dalam teks. Kita lanjutkan ke bentuk pokok pembahasan mengenai sinonim atau menentukan persamaan kata. Nah, di sini saya sebutkan bahwa sinonim sama dengan vocabulary. Apa maknanya? Bahwa berbicara mengenai soal berbentuk sinonim, maka vocabulary kalian loh guys yang dipertanyakan, ya, perbendaharaan kata. Sejauh mana kalian memiliki perbendaharaan kata, nah itu akan dipertaruhkan dalam pertanyaan berbentuk sinonim. Menentukan sinonim adalah salah satu jenis pertanyaan yang muncul pada soal reading comprehension. Nah, penguasaan kosakata seseorang mutlak berpengaruh dalam menjawab soal tipe ini, sehingga dibutuhkan pemahaman peserta tes mengenai perbendaharaan kata atau vocabulary. Itu tadi yang saya bilang, hubungannya sangat erat antara sinonim dan juga vocabulary. Nah, dalam menentukan sinonim, peserta tes harus menentukan salah satu dari kelima opsi jawaban yang dapat menggantikan kata atau frase di dalam bacaan. Jadi memang opsi yang disediakan itu menuntut kalian juga untuk memahami atau mengerti makna atau mengerti arti dari setiap kata yang diberikan. Kemudian di sini disebutkan juga terkadang dua opsi jawaban untuk tipe soal ini boleh jadi benar secara definisi apabila disesuaikan dengan pertanyaan. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, peserta tes harus memilih salah satu dari dua yang sesuai dengan konteks. Maksudnya apa guys? Maksudnya seperti ini, dari 5 opsi yang diberikan, tentunya ada 2 opsi yang hampir mendekati betul atau hampir mendekati benar untuk jawaban pada soal tersebut. Namun tentunya hanya ada satu jawaban yang paling benar. Nah, 2 jawaban yang mengecoh ini yang membutuhkan ketelitian. Mungkin mereka definisinya hampir sama, tapi tentunya kalian harus memilih yang terbaik dari yang terbaik. Oke? Nah, dalam soal sinonim, sebagian soal menanyakan kata tunggal. Contohnya itu menanyakan tentang noun, tentang verb, tentang adjektif, ataupun tentang adverb. Nah, sebagian lagi menanyakan frase yang terdiri atas 2 atau 3 kata, ya. Nah, jadi kalian bisa menentukan apakah dia menanyakan kata tunggal atau menanyakan bentuk frase. Kita lanjutkan ke unstated questions atau yang sering disebut dengan mengidentifikasi informasi yang tidak dinyatakan
Apa maksudnya sih mengidentifikasi informasi yang tidak dinyatakan? Jadi kalian peserta didik diminta untuk mengidentifikasi informasi yang tidak tertulis secara gamblang dalam teks atau yang biasa disebut dengan bentuk mengidentifikasi informasi tersirat ya. Nah, dalam reading comprehension terdapat jenis pertanyaan yang meminta peserta tes untuk mengidentifikasi informasi yang tidak dinyatakan atau tidak dibahas dalam sebuah bacaan. Jenis pertanyaan tersebut dikenal dengan unstated questions. Adapun untuk menyelesaikan soal tipe ini dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dari para peserta tes. Sebab mereka dihadapkan dengan beberapa opsi jawaban yang bisa jadi menjebak. Oke, nah bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan unstated question seperti ini. Yang pertama, which of the following is not mentioned in the text? Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah beberapa kalimat atau pernyataan yang sebenarnya tidak disebutkan dalam teks. Ya, artinya kelima-lima opsi yang disediakan harus kalian baca semuanya. Kemudian baru kalian pergi ke paragraf dan lihat satu persatu apakah opsi A, B, C, D, E ada di dalam teks atau tidak. Yang kedua, bisa all the following are true except. Nah, ini sering sekali ya kita temukan kecuali. Nah, jadi mereka akan memberikan beberapa opsi. Ya, lebih kurang 5 opsi, 4 diantaranya betul mungkin ya, dan 1 diantaranya yang salah di antara kelima-limanya. Jadi pengecualian, sorry. Dan yang terakhir bisa dengan seperti ini, which of the following is not true? Ya, is not true. Oke? Kita lanjut ke simplify items, ya. Menyederhanakan informasi. Wah, berarti informasi yang ada disederhanakan dong ya. Nah, salah satu soal yang muncul dalam reading comprehension test adalah menentukan informasi secara rinci. Dalam menentukan informasi secara rinci atau spesifik, dibutuhkan kemampuan memahami isi bacaan dalam waktu yang singkat. Kemudian disederhanakan dalam kalimat yang lebih sederhana. Nah, pada umumnya soal yang menanyakan informasi secara rinci memiliki jawaban yang tersurat di dalam bacaan. Namun ada juga beberapa jawaban yang berbentuk restatement atau kalimat yang memiliki ide yang sama tetapi bahasanya tidak sama persis ya. Nah, ini satu keuntungan buat kita bahwa di sini disebutkan tadi informasi ini biasanya tersurat di dalam bacaan. Berarti ada di dalam bacaan, ya. Kita lihat yuk. Bentuk pertanyaannya yang sering sekali dimunculkan untuk jenis pertanyaan menyederhanakan informasi. Yang pertama, which of the following is true? Nah, kalau gini berarti cari aja yang sesuai dengan teks ya. Kemudian yang kedua, which of the following sentence best restates ideas in? Which of the following sentence best restate ideas in blah blah blah? Which of the following statements is relevant to blah blah blah? Nah, ketiga-tiga ini maknanya adalah kita mencari informasi yang ada di dalam teks. Yang kira-kira disebutkan, memang tidak spesifik untuk paragraf keberapa ya, namun paling tidak kita bisa menemukannya di dalam teks. You get it? Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu teks rumpang. Nah, ada sebagian tes yang menggunakan bentuk soal seperti ini, teks rumpang, tapi ada juga yang tidak. Nah, untuk kali ini saya pribadi memberikan bentuk soal teks rumpang karena memang di soal-soal UTBK juga ada ya soal yang berbentuk teks rumpang. Jadi kita belajar sekarang untuk persiapan UTBK. Ya, maksudnya teks rumpang adalah mengisi teks yang rumpang, yang kosong. Jadi bentuk soalnya adalah seperti ini.
Teks rumpang adalah teks yang di dalamnya ada beberapa bagian dari kata, frasa, atau kalimat yang hilang. Jadi nanti ada paragraf yang kata, frasa, atau kalimatnya dihilangkan. Nah, pertanyaan tentang mengisi teks rumpang adalah bentuk pertanyaan untuk menentukan kata yang tepat untuk melengkapi paragraf atau teks. Nah, dalam mengisi teks rumpang dibutuhkan kejelian dalam memahami alur pembahasan teks. Sehingga ketika memilih jawaban adalah pilihan yang logis. Ya, jadi ketika kita memilih jawaban itu memang sudah benar-benar jawaban yang tepat, yang logis untuk diletakkan mengisi kekosongan dalam teks tersebut. Nah, di sini disebutkan juga teks rumpang adalah teks yang di dalamnya ada beberapa bagian kata, frasa, atau kalimat yang dihilangkan. Nah, untuk ini ada tips nih guys. Ya, coba kita lihat. Yang pertama, bacalah kata atau kalimat sebelum dan sesudah kata, frasa, kalimat teks yang berbentuk rumpang itu. Jadi, kalian harus membaca kalimat sebelum dan sesudahnya sehingga bisa menentukan apa yang paling tepat untuk mengisi kekosongan itu. Tentunya berdasarkan dari opsi yang diberikan ya. Kemudian yang kedua, memahami maksud alur pembahasan pada bagian sebelum dan sesudah kata, frasa, atau kalimat teks rumpang. Jadi memahami alur bacaan itu sangat penting. Sehingga pada saat kita memilih opsinya, kita akan benar-benar paham apa yang akan kita isikan ya, karena sudah memahami alurnya. Contohnya, oh ternyata teks ini bercerita mengenai kesehatan. Maka tentunya pilihannya hanyalah pilihan yang ada hubungannya dengan kesehatan. Atau tentang bencana alam contohnya. Jadi hanya berisi frasa, kalimat, ataupun kata yang berhubungan dengan natural disaster atau bencana alam ya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila teks rumpang berupa kata, maka kenali jenis katanya ya. Apakah kata itu berbentuk noun, adjektif, ataupun verb ya. Jadi kalian harus bisa memahami itu. Nah, guys, itu tadi bentuk soal yang kemungkinan besar akan muncul pada US besok ya untuk kelas 12 SMA. Karena itu tips dari saya untuk sukses US besok ini, US kelas 12 adalah banyak-banyak latihan soal ya, jangan males untuk membaca ya, karena bacaan atau teks yang diberikan tentunya akan sangat memakan waktu untuk dibaca. Kalian juga punya batas waktu tertentu untuk ujian. Ya, jadi manfaatkan waktu dan juga kemampuan membaca kalian sehingga bisa mendapatkan kesuksesan dalam menjawab soal-soal di ujian sekolah nanti. Saya doakan semoga kalian semua sukses dan lulus dengan hasil yang terbaik di tahun ini. Ya, tetap semangat. Tetap jaga kesehatannya. Karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe this channel dan lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update materi terbaru dari saya. Nah, untuk pembahasan detail mengenai tiap poin yang saya sebutkan tadi, tunggu tetap di channelnya Mem Yuri. Oke? Thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.